adalah tentang ini ya, tentang vitalitas pria dan juga hubungannya dengan kesuburan. Iya, ternyata banyak banget ya pengaruhnya. Usia tadi, kegemukan Terus juga ya. Sebenarnya tapi nih sudah ada Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo. Ya, ini dok banyak sekali pasti nih masyarakat yang ingin bertanya nih dok. Ya. Sebenarnya bisa disiasati nggak sih dok? Tadi kan ada tuh beberapa faktor yang memang kita tidak bisa menghindar, kayak misalnya usia. Pertamanya Gitu. usia. Nah itu bagaimana sebenarnya caranya untuk meningkatkan stamina dan juga vitalitas, terutama pada pria. Nah tapi nih dok, banyak juga nih mitos atau fakta yang beredar di masyarakat, kita bahas dulu ya. Yaitu yang pertama itu adalah konsumsi kopi pada pria itu dapat meningkatkan vitalitas. Fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Jangan lupa ya ibu-ibu di rumah setiap pagi sediain bapak-bapaknya kopi. Gimana tuh dok? Tapi seberapa banyak nih dok? Jadi gini, si kopi ini sebenarnya tidak langsung terhadap hormon pria. Hormon pria itu kan testosteron, ya. Tapi kopi ini mengandung namanya kafein. Kafein itu punya efek stimulan. Stimulan itu merangsang. Jadi prianya menjadi lebih segar, lebih bugar, ya. Dia lebih nggak ngantukan, dia lebih waspada. Jadi kalau ketemu dengan pasangannya, dia akan lebih mudah terangsang, lebih mudah timbul gairahnya, karena tubuh dia terasa fit, terasa bugar. Gitu. Ada ini nggak dok? Misalnya kayak racikannya khusus harus seperti apa? Misalnya mungkin nggak boleh pakai gula atau seperti apa? Jelas. Yang jelas minum kopi yang terbaik adalah black coffee, kopi hitam, tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Ya, jadi kopi hitam itu kafeinnya bagus. Dalam satu hari nih dok mesti dikasih berapa cangkir nih? Ibu-ibu mesti ngeracik berapa cangkir nih buat pasangannya? Maaf ya dokter, semangat ya. Semangat ya saya nih ya. Bapak, nanti saya bikinin kopi. Berapa cangkirnya? Jadi cangkirnya itu yang penting jangan berlebihan. Satu cangkir kopi kira-kira kafeinnya 80 mg. Sementara batas maksimal minum kafein satu hari itu nggak boleh lebih dari 400 mg. Jadi maksimal 5 cangkir. Cangkir loh, bukan gelas. Cangkir, Ya, cangkir. Jadi yang bagus itu berapa? Ya, pagi, siang, sore. Tapi hati-hati, kafein itu tadi saya bilang merangsang, menstimulasi. Jadi dia itu nggak bisa tidur kalau minumnya kemalaman. Tapi ada juga orang yang tidur aja minum kopi. Gitu. Iya, ada juga. Dok, kalau penderita jantung tapi tetap boleh minum kopi itu? Hati-hati. Jadi kalau buat penderita jantung lain lagi. Ini kan jantungnya kalau bisa tidak terbebani. Sementara kafein itu akan membebani jantung. Denyut jantungnya akan berdebar. Dan ingat, ada orang tertentu minum kopi walaupun sedikit dia akan berdebar. Jadi sebaiknya yang menderita jantung jangan minum kopi. Oke, nah dok ini juga banyak banget nih. Aduh ini umum banget ya, kalau katanya konsumsi daging kambing itu bisa meningkatkan vitalitas pria. Ini fakta atau mitos? Dokter, jangan jawab dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Nah itu tadi adalah olahraga-olahraganya ya. Nah, yang bisa meningkatkan vitalitas ya pastinya. Nah tadi ada pertanyaan dari Intan nih ya. Apa nih Intan pertanyaannya? Nah tapi sebelumnya kita mau kasih informasi buat pemirsa yang mau bergabung bersama kami. Bisa langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Iya, bisa langsung tanya-tanya langsung sama dokter. Oke. Nah, kali ini gimana nih? Tadi ada mitos yang beredar mengenai konsumsi daging kambing itu bisa meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta dokter? Itu mitos. Oh mitos. Ya, jadi sebenarnya ini masalah persepsi. Jadi perasaan orang yang makan daging kambing. Iya, orang itu langsung jadi panas. Iya, katanya ngerasa panas. Itu memang benar karena daging kambing itu termasuk golongan daging yang membentuk panas di tubuh pada waktu dia dicerna maupun pada waktu dia di metabolisme. Metabolisme itu diurai di dalam sel. Nah, itu membentuk panas tubuh lebih tinggi dibanding daging yang lain. Nah, ini persepsi orang sebenarnya bukan hubungan ke gairah,
tapi lebih ke hubungan panas tubuh yang disebut termogenesis, membentuk panas. Nah, dia karena pikirannya udah rada-rada ke arah sana, jadi berasa panas, langsung pikirannya ini meningkatkan gairah. Jadi merasa hot gitu. Iya. Oh, jadi ternyata sebenarnya bukan karena kambingnya ya. Bukan, itu dia. Karena mindsetnya aja, emang dasar aja. Oke dok. Oke, selanjutnya nih dok, ini ada di kita ada semangka Semangka. nih, dok, Ya. ya buah-buahan. Konsumsi semangka nih dok katanya dapat meningkatkan vitalitas pria. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Perempuan juga bisa nggak dok? Lain. Oh lain. Perempuan lain. bukan semangka. Terus apa dok? Oh perempuan bukan semangka. Oh Apel. perempuan malah apel. Beda sini apel. Gitu ya Iya. udah ini apel bagi apel. Kenapa dok? Kenapa dok? Ini kenapa saya bilang ini fakta? Karena di dalam semangka itu mengandung zat yang namanya citrulline, mengandung lycopene, mengandung beta karoten. Nah, Antioksidan semuanya itu. antioksidan kuat semua yang akan melebarkan pembuluh darah, menjaga plak pembuluh darah, penyumbatan. Tapi yang penting lagi citrulline itu punya efek melebarkan pembuluh darah, ya. Dan dia kalau melebar, pria itu gairahnya akan meningkat kalau aliran darah ke kemaluannya itu melebar. Oh. Dia akan melebar sehingga aliran darahnya lebih lancar, pada saat itulah dia gairahnya akan lebih tinggi. Salah satu contoh, satu merek obat itu fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah di kemaluan si pria. Nah, ini kan dari bahan makanan alamiah. Jadi Anda nggak bisa cuma mau bertempur terus makan semangka. Bertempur. Nggak bisa. Iya dok, mesti berapa buah semangka yang disediakan? Nah, mesti rutin makannya. Rutin. Kalau yang bahan makanan alami gini harus rutin. Jangan hanya sekali-sekali pada saat dibutuhkan dia baru makan. Percuma itu. Oh, jadi harus continue ya dok. Iya. Nah, ini ada banyak lagi nih banget. dok. Katanya ini ada juga di sini kacang-kacangan nih dok. Konsumsi kacang-kacangan katanya dapat meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta dokter? Fakta. Fakta. Oke, Iya. saya bawa pulang dulu yang ini. Aneh seneng banget. Gimana? Itu kenapa dok? Karena di kacang itu dia mengandung beberapa macam vitamin. Vitamin B6 itu akan meningkatkan gairah. Kemudian dia juga mengandung asam folat, meningkatkan gairah. Dan yang terpenting dia mengandung zat asam amino yang namanya arginin. Arginin itu punya efek memang akan melebarkan pembuluh darah. Yang tadi seperti semangka, pembuluh darah di kemaluan prianya melebar sehingga tingkat ketegangannya pun akan meningkat. Ini harus dikonsumsi secara rutin juga Secara dok? rutin, makanlah kacang-kacangan setiap hari paling enggak 1 genggam tangan Satu genggam dia. ya. Iya. Oke. Nah, ini setelah kacang-kacangan Kacang-kacangan ada teh hijau. Nah, tapi ada cabai juga nih. Iya. Nah, ini sekarang cabai dulu ya. Oh, cabai dulu. Karena Baik, ini baik, baik. biar sama aku merah-merah juga. Dok, nih katanya mengkonsumsi cabai ini bisa juga meningkatkan vitalitas pria. Ini fakta atau mitos? Ini fakta juga. Fakta Karena juga. Sering nyambel? Sering nggak? Kita mesti nyambel ya, ibu-ibu. Oke. Kenapa sih dok? Kok bisa sih dok? Karena dia mengandung satu zat yang namanya capsaicin. Capsaicin itu punya efek memang satu antioksidan kuat, yang tadi saya bilang menghambat penyumbatan pembuluh darah. Kemudian dia punya efek juga akan melebarkan si pembuluh darah, dan makan cabai itu memberikan rasa gairah. Itu yang paling penting lagi. Gitu. Ya. Perempuan bisa nggak dok? Kan perempuan juga banyak nih yang doyan pedes-pedes. Ya. Oh, Ibu-ibu biasanya doyan nyambel. Perempuan bisa, tapi lebih ke rasa panasnya itu makan cabai. Oh, ini Iya. sebelumnya atau harus rutin dok? Ya harus rutin Oh, dong. rutin juga. Pokoknya semua makanan alami ini nggak ada yang bisa hanya pada saat tertentu kita makan terus kita akan timbul gairah, nggak ada. Ini harus rutin dimakannya. Oke, nah ini tadi sudah saya angkat nih dok, teh hijau. Ya. Konsumsi teh hijau katanya bisa meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta dokter? Fakta juga. Fakta juga. Karena dia mengandung zat yang namanya epigalokatekin galat. Itu punya efek sebagai antioksidan kuat. Dan dia mengandung kafein juga.
Artinya dia akan memberikan rasa segar, kemudian pembuluh darahnya semua akan terbuka. Pokoknya prinsip pada pria, ingin gairahnya tetap terjaga, aliran darah ke kemaluannya harus tetap terjaga. Jangan Anda makan makanan yang dapat menyumbat pembuluh darah. Itu kuncinya. Oh, nah dok, aku pengen nanya deh dok, aku denger banyak banget nih berita beredar. Katanya orang-orang yang suka ngerokok, misalnya rokok-rokok mentol Ya. gitu, itu bisa membuat orang jadi impoten. Ya, Itu fakta atau mitos? Dok? benar sekali. Ini fakta, Fakta? bisa impoten. Karena rokok itu mengandung nikotin. Kemudian mentol itu mint. Itu akan menekan produksi testosteron. Nah, sementara si nikotinnya akan merusak dinding pembuluh darah. Sehingga apa? Aliran darah ke daerah kemaluannya akan terganggu. Kalau dia terganggu, kan nggak bisa, gairahnya nggak bisa timbul. Dan dia, pria itu yang penting adalah tingkat ketegangannya. Iya, betul. Nah, lanjut nih dong ngomongin min. Ini min, ini kita agak semakin tegang ya ngomongin. Dok, ini tadi ngomongin min, kalau misalnya konsumsi daun min itu katanya bisa menurunkan vitalitas pria. Mitos atau fakta, dokter? Itu fakta, Fakta. menurunkan. Oh. Iya, kalau daun mint atau mint yang sudah diekstraksi itu memang akan menurunkan gairah. Oh, Ya. jadi emang itu juga berarti harus dihindarin ya dok, jangan Ya. banyak-banyak kalau Ya. mengkonsumsi daun mint. Ya. Yang lebih parah yaitu rokok yang rasanya mint. Min itu malah justru makin parah lagi Itu. ya dok ya. Nah, satu lagi nih dok, berarti ini yang tadi apel Wanita. nih dok. Konsumsi apel bisa dapat meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta? Kalau dokter? pria nggak ada hubungan Nggak, mitos, mitos, tapi ini ya. lebih ke arah wanita. Wanita malah justru. Iya, ya. kenapa? Karena dia mengandung yang namanya pitoestrogen. Pitoestrogen itu hormon pada wanita yang akan meningkatkan lubrikasi di kemaluan wanita. Oh. Lubrikasi itu dia akan lebih mengeluarkan lendir, Iya, ya. betul. Itu. Nah, Oh, oke. Selanjutnya. Selanjutnya dok, kita punya tiram. Tiram. Ya, Konsumsi tiram itu katanya juga bisa meningkatkan vitalitas pria. Ini fakta atau mitos? itu fakta sekali. Fakta Fakta? juga. Ya. Oh. Fakta sekali, tapi hati-hati. Kenapa? Karena kandungan kolesterolnya cukup tinggi. Akibatnya kalau kolesterol berlebihan, justru kolesterol akan menyumbat pembuluh darah. Sementara di tiram sendiri bagusnya, dia kadar zinc-nya tinggi. Zinc itu salah satu mineral yang dibutuhkan untuk pergerakan sperma. Jadi orang-orang yang pria yang infertil disarankan makan tiram supaya kadar zinc-nya tinggi. Tapi di tiram itu untuk meningkatkan gairah, dia mengandung yang namanya N-asetil aspartat. Justru itu bagus untuk meningkatkan gairah. Kenapa? Karena dia produksi hormon testosteron yang akan meningkat, kemudian pembuluh darah akan mudah melebar. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya yang udah jadi ini dok kayak saus tiram gitu, itu ngaruh juga nggak dok? Ini masalahnya saus tiramnya benar gak terbuat dari ekstraksi tiram? Ya, kalau memang terbuat dari ekstraksi tiram itu benar, tapi kan namanya orang jualan, kita nggak tahu isinya Iya, apa. betul. Gitu. Nah, kali ini yang terakhir nih dokter. Ya. Ada dark coklat, katanya bisa meningkatkan vitalitas pria. Mitos Ini atau fakta? fakta 100%. Oh, fakta 100%. Berarti Kalau gitu yang ini 100% saya bawa pulang. Ya, oke. Gimana Tapi nih, Dok? ini ya harus dark coklat 99% atau yang 100%. Oh, Bukan dark coklat yang 60%, 50%, 70%. Karena itu masih ada kandungan gula. oke. Kandungan gula itu justru akan berefek buruk bagi vitalitas seorang pria. Malah Nah, malah dark terlalu banyak coklat gula malah bahaya ya, ya, dok ya. kalau kita makan ini, apalagi yang tipis-tipis seperti ini, Anda potes, Anda taruh di lidah, dia akan lumer sendiri. Rasa pahitnya itu memberikan ketenangan, kenyamanan. Ya, satu. Kedua, di dalam dark coklat itu mengandung satu zat asam amino yang namanya arginin. Arginin itu punya efek melebarkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di kemaluan pria itu akan terbuka lebar, aliran darah ke sana akan banyak. Hasilnya apa? Pada saat dia melihat
sesuatu yang meningkatkan gairah, gairahnya Langsung itu lah ya, langsung siap gitu dia ya. akan meningkat. Konsumsinya berapa banyak, Dok? Berapa Konsumsinya banyak sehari itu 3 kotak. 3 kotak. Oh, 3 kotak. 3 kotak, Segini ya, Dok, ya? iya. Dan ini harus dikonsumsi tiap hari. Oke. Nggak bisa dikonsumsi hanya sewaktu-waktu. Tiap hari Anda makan rutin 3 kotak. Ya, itu akan meningkatkan gairah. Itu terbukti setelah berapa lama? Setelah Anda makan sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan. Dia akan timbul efeknya. Oh gitu, oke. Nah ini baiknya pagi, siang, sore, malam ini dok? Ya, baiknya sore dong. Sore. Menjelang malam. Sore menjelang malam. Jangan Oh, iya, pagi-pagi, iya, iya. nanti pagi-pagi Jangan berangkat pagi-pagi. kerja terus lihatnya bahaya, Kalau Bu. gitu sore menjelang malam nyemilinnya coklat, Coklat. dark coklat ya dok ya. Oke, nah terakhir nih dok mungkin bisa kasih tips nih untuk ibu-ibu atau misalnya bapak-bapak yang ingin meningkatkan vitalitasnya dan juga spesial nih dari makanan nih. Prinsip Apa nih, Dok? ingin vitalitas pria tetap terjaga, pertama adalah dengan menjaga makanan, memilih makanan yang dapat membuka aliran darah. Itu pertama. Kedua, memilih bahan makanan yang dapat memproduksi testosteron yang tetap tinggi. Seorang pria mengalami andropos, penurunan gairah karena testosteronnya menurunnya terlalu cepat. Nah, menjaga itu kita juga memilih makanan-makanan tertentu seperti yang tadi dark coklat, kemudian semangka, ya. Kemudian lagi yang penting apa? Sumber protein. Ditambah yang penting adalah Anda harus olahraga teratur. Dan olahraganya olahraga yang membentuk otot. Bukan yang berlebihan ya, bukan yang angkat beban sampai Berlebihan 50, berpuluh-puluh kilo, enggak. Yang penting ototnya terjaga. Di usia 50, 60, ototnya terjaga, makanannya dijaga, jangan yang tinggi kolesterol, jangan yang tinggi lemak jahat, karena itu akan menyumbat aliran darah. Pasti gairah Anda akan tetap terjaga. Oke, terima kasih banyak Makasih banyak, Dokter Dokter.